Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah keempat, mata kuliah instrumentasi dan telemetri kelautan, untuk minggu ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai sensor elektronika. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa materi kuliah ini diambil dari berbagai sumber dan diusahakan ditampilkan selengkap mungkin agar mempermudah dalam pengajaran. Kami tidak mengklaim apapun terkait dengan hak cipta intelektual dari materi kuliah ini. Di sini kita akan nanti mempelajari tentang bagaimana karakteristik dan sifat sensor itu sendiri, lalu beberapa perangkat elektronik yang bisa kita gunakan sebagai untuk sensor suhu, mekanik, optik atau cahaya, dan sensor kimia yang nanti aplikasinya itu bisa diterapkan di bidang instrumentasi kelautan. Jadi kita perlu mengenali dulu apa itu sensor. Dalam suatu sistem instrumen, sensor itu menangkap besaran fisik yang ada di lingkungan lalu mengkonversinya menjadi besaran listrik, entah itu voltase, resistansi ataupun kuat arus. Nah, jadi sensor itu menangkap besaran fisik. Besaran fisik apa aja kalau di dalam bidang kelautan itu kayak misalnya bisa fisik itu bisa suhu, lalu salinitas, fisik ataupun sifatnya kimia ya, salinitas, kecerahan kayak gitu, ataupun arus, gelombang. Ya, jadi dia menangkap fenomena yang ada di alam tersebut lalu mengkonversinya menjadi besaran listrik. Nah, besaran listrik ini akan diproses oleh suatu instrumen. Nanti ada tahap berikutnya, ada misalnya sinyal processing itu ada analog to digital converter. Nanti itu akan kita bahas pada kuliah berikutnya. Jadi dalam project yang akan kalian buat itu kalian harus tahu dulu kalian mau bikin alat ukur apa, maka butuh sensor yang seperti apa. Nah, setelah menentukan sensornya, untuk menentukan sensor kita perlu mengetahui spek-speknya. Apa aja sih spek yang ada di sensor itu? Salah satunya adalah linearitas. Linearitas itu menyatakan hubungan antara besaran input yang diterima oleh sensor terhadap besaran output yang dihasilkan. Semakin linear, maka sensor tersebut semakin baik. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini garis biru. Nah, itu adalah ideal dari sensor, di mana dia linear. Setiap perubahan input, maka perubahan outputnya akan bersifat linear. Sedangkan pada garis warna hijau, itu perubahan input akan menghasilkan perubahan output yang tidak linear. Nah, ketidakliniaran ini yang menyebabkan adanya error seperti pada garis yang digambarkan dengan garis merah. Nah, jadi yang ideal itu adalah ketika kita ukur misalnya sensor LM35, dia akan menaikkan voltase sebesar 0,05 volt kalau tidak salah itu setiap perubahan 1 derajat. Jadi dia akan linear terus. Nah, itu yang bagus. Lalu ada sensitivitas. Nah, sensitivitas itu terkait dengan perbandingan antara output dengan input. Nah, di sini sensor suhu LM35 memiliki sensitivitas 10 mV per derajat Celcius. Nah, ini sensitivitas. Jadi dia akan merubah tegangan outputnya itu sebesar 10 mV setiap perubahan 1 derajat Celcius. Nah, itu sensitivitas. Kalau di dalam grafik ini semakin sensitif itu ditandai dengan kurva input dan outputnya itu yang semakin curam. Nah, jadi dengan adanya sedikit perubahan input, maka dia akan menghasilkan perubahan output yang signifikan. Nah, itu maka kita bisa bilang sensitivitas sensor itu baik. Lalu ada respon time. Respon time ini hubungannya terkaitan dengan cepat tanggap si sensor menangkap perubahan. Jadi semakin dia cepat, itu akan semakin baik. Nah, jadi kalau di sensor itu ya, kalau kita bisa kalau kita desain sebaiknya dia akan cepat berubah, itu akan cepat berubah gitu. Kayak misalnya
CTD dengan sensor yang respon time-nya lambat, dia tidak cocok untuk metode pengukuran yoyo, di mana CTD itu harus diturunkan naik turun secara cepat. Tapi mungkin dia akan lebih cocok kalau ditaruhnya itu stasioner, diam di satu kondisi gitu, karena dia butuh waktu untuk menangkap perubahan besaran fisik. Nah, jadi kalau kalian di project tugas akhir kalian membuat instrumen, maka selain dari tadi speknya itu juga perlu dilihat lagi ukuran fisiknya gimana, bisa nggak digunakan itu, lalu akurasinya bagaimana. Nah, ada lagi bekerja pada jangkauan yang sesuai, itu maksudnya range pengukurannya. Jadi kalau misalnya untuk suhu, kita tujuannya untuk suhu air ya, suhu air laut, misalnya permukaan air laut itu kan nggak akan jauh-jauh dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, mungkin dengan sensor yang range-nya pendek itu udah cukup bagus. Tapi kalau kita mengukur misalnya untuk mengukur mesin gitu yang suhunya bisa panjang, bisa sampai ratusan derajat Celcius, atau suhu air yang air di kompor gitu dari 0 sampai air itu dari 0 sampai 100. Nah, maka range sensornya juga harus bisa mencakup range besaran yang akan mau kita ukur. Nah, lalu sensornya juga tidak akan mempengaruhi kuantitas yang akan diukur. Sebagai contohnya, kalau kita mau ukur suhu gitu loh, kita mau ukur suhu dengan sensor suhu ya. Nah, sensor suhu ini nggak boleh merubah temperatur dari objek yang akan kita ukur. Lalu tidak mudah rusak dalam pemakaiannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini maksudnya kita terkait dengan kita aplikasinya mau dipakai untuk apa. Nah, itu kita harus menyesuaikan. Nah, lalu terakhir, parameter terakhir adalah biaya. Nah, biasanya memang biaya ini menyesuaikan juga sih dengan kebutuhan. Semakin bagus kualitas sensor, maka kita harus bisa mengeluarkan biaya yang lebih. Salah satu sensor yang sering digunakan adalah sensor suhu. Dia mengkonversi perubahan energi thermal suatu objek menjadi energi listrik. Nanti ada banyak jenis-jenisnya sensor suhu apa aja. Nah, untuk pengukuran suhu ini, pengukuran temperatur, maka ada yang cara pengukurannya ada dua cara. Yang itu yang kontak langsung, termometer kontak, ketika dia objek dengan sensor itu langsung berkontak langsung, bersentuhan. Seperti pada kalau termometer raksa atau termometer merkuri. Nah, itu kan dia harus mengukur dengan objek yang diukur. Ketika kita mau mengukur suhu dari air, ya kita harus celupkan gitu. Tapi ada juga yang termometer non kontak. Itu biasanya dia menggunakan gelombang infrared, seperti misalnya sekarang itu kalau ada thermal gun, kita bisa mengukur walaupun sebenarnya kan hanya ditembakkan gelombang infrared ya, gelombang elektromagnetik pada spektrum infrared, dia bisa mendeteksi suhunya berapa. Nah, itu dia tanpa harus bersentuhan langsung dengan objek. Jenis-jenis sensor suhu ada salah satunya thermocouple. Nah, di sini kalian perhatikan di gambar ini, dia nilai tegangan akan berubah setiap ada perubahan suhu. Jadi ketika ada dua buah logam yang disambungkan pada ujungnya, ketika dia di ujungnya itu dipanaskan, maka dua buah logam tersebut akan menghasilkan perbedaan tegangan atau beda potensial. Nah, ini thermocouple. Nah, coba perhatikan gambar ini adalah hasil pengukuran output dari berbagai jenis sensor. Nah, dari sini kalian coba tentukan mana yang sensor dengan sensitivitas paling bagus, lalu mana yang sensor dengan range pengukuran paling baik.
Keunggulan penggunaan thermocouple, dia harganya memang relatif lebih murah, lalu memiliki kisaran temperatur atau range pengukuran yang besar. Respon time-nya baik. Lalu memiliki kecepatan akurasi yang baik, sedangkan kelemahannya sensitivitasnya rendah. Di sini thermocouple itu dia tegangannya akan berubahnya sedikit setiap ada perubahan. Kalau di sini ada 5 mikrovolt per 1 derajat Celcius. Nah, ini akan sulit nanti dalam proses sinyal processingnya di instrumen itu sendiri. Dan tidak bersifat linear. Nah, tidak bersifat linear ini beberapa sensor itu dia ketika dari misalnya dari suhu yang umum ya, dari 20 sampai 70 itu cenderung linear. Nanti ketika dia sudah capai di atas 100 misalnya, nah dia akan lebih melengkung lagi, jadi udah nggak linear sifatnya. Nah, ini kurang baik nanti dalam proses di ADC, analog to digital converter, yang akan diproses untuk menentukan atau enggak proses saat mengkalibrasi dari nilai digital number ke nilai parameter yang diukur. Lalu ada yang thermistor. Thermistor ini kepanjangan dari thermal resistor. Kalau resistor yang kita tahu dia nilai hambatan ya terkait dengan resistansi. Nah, di sini ada sensor yang dia nilai resistansinya berubah-ubah tergantung dengan suhunya berapa. Nah, ini bisa juga digunakan untuk sensor suhu. Ada yang dia jenisnya itu ada dua, positif temperatur koefisien atau PTC dan negatif temperatur koefisien. Kalau yang positif itu dia resistansinya bertambah seiring dengan kenaikan suhu, sedangkan yang negatif terbalik. Jadi resistansinya turun ketika suhunya dipanaskan. Nah, ini untuk keunggulan dan kelemahan thermistor. Lalu ada resisten temperatur detektor. Ini hampir mirip, cuman bahannya yang berbeda. Ini ada beberapa sensor jenis lain yang sering ya. Nah, ini yang salah satu dari sini mungkin nanti ketika proyek kalian akan mengukur suhu, salah satu dari ini bisa digunakan. Ini udah umum digunakan dan sudah didesain supaya lebih mudah lah digunakan. Sedangkan kalau sensor mekanik dia merubah besaran mekanik. Mekanik itu biasanya terkait dengan perpindahan ataupun regangan, strain, tekanan ataupun gerak, sensor gerak. Jadi terkait dengan mekanika. Ya, misalnya ada potensiometer, kita sudah belajar di komponen resistor, variabel resistor yang dia resistansinya berubah. Nah, ini kan ketika diputar itu ada perubahan nilai resistansi. Nah, putaran itu kan sebenarnya adalah sifatnya mekanik, perpindahan. Nah, ini yang kita hubungkan, salah satu aplikasinya misalnya untuk bergerakan dengan robot. Jadi si potensio ini diletakkan di sendi-sendi, lalu ketika dia bergerak maka akan ada putaran itu dideteksi oleh si mikrokontrolernya sebagai perubahan resistansi. Ini contohnya. Lalu ada sensor akselerometer dan giroskop. Nah, ini mungkin kalian asing tapi sebenarnya ada di dekat kalian. Kayak misalnya di HP-HP kalian nih udah dipasangin sensor ini, giroskop ataupun akselerometer. Jadi dia bisa ngelihat ketika kalian rotate HP-nya maka dia akan berubah dari portrait ke landscape secara otomatis. Nah, ini di sini ada sensor di situ. Nah, salah satu aplikasinya adalah untuk dipasang di waveboy. Jadi dia untuk mengetahui dipasang di suatu wahana pelampung atau buoy. Nah, itu dipasang sensor. Nah, dia akan ngedeteksi pergerakan dari gelombang. Sensor jarak dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi dia akan memantulkan suara, ketika kena objek suara tersebut dipantulkan balik
Nah, dia mencatat waktu dari mulai dipantulkan sampai diterima balik pantulannya itu. Nah, itu digunakan untuk menghitung jarak. GPS, nah ini dia bisa mengetahui posisi koordinat. Nah, ini untuk digunakan untuk perpindahan posisi. Jadi di GPS itu dia akan mengeluarkan istilah kalimat nemea. Nah, itu ada informasi bisa dilihat di tabel ini. Paling sering digunakan misalnya GPRMC, RMC itu dia ada informasi waktu, tanggal, posisinya gitu. Dia akan mengirimkan data-data untuk aplikasinya. Sensor optik dia memanfaatkan cahaya. Jadi ada salah satunya light dependent resistor, juga sudah kita bahas di materi tentang resistor. Dia nilai resistansinya berubah seiring dengan bertambahnya intensitas cahaya yang dia terima. Nah, kalau ini dia bisa membaca untuk tiga warna utama, red, green, blue, dan juga warna putih. Ada turbidity sensor. Nah, dia bisa digunakan untuk menghitung tingkat kekeruhan yang ada di perairan. Sensor kimia. Nah, ini tadi ada besaran fisik, ada besaran kimia. Nah, ini juga ada beberapa sensor seperti sensor pH. Dia jadi ada elektroda ya, ada apa istilahnya kita sebut sebagai elektroda. Nah, dia akan menghasilkan tegangan yang berbeda pada setiap derajat keasaman atau pH. Nah, perhatikan grafik ini ya. Dia linear sifatnya. Jadi setiap ada perubahan suhu dia akan berkurang sebesar setiap ada perubahan pH ya, setiap ada kenaikan pH, jadi semakin dia bersifat basa, maka nilai voltasenya itu akan berkurang sebesar 59,16 mV. Lalu juga untuk mengukur diometer, dia juga menggunakan 2 buah. Jadi prinsipnya itu banyak menggunakan 2 buah elektroda dengan logam yang berbeda ya, jenisnya berbeda. Nah, dia merespon dari perairan itu sendiri. Dia akan memberikan nilai tegangan karena ada beda potensial itu. Nah, perbedaan tegangan ini atau perbedaan voltase ini yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dari parameter yang ada di perairan. Kalau sensor salinitas itu bekerja dengan prinsip konduktivitas, di mana dia semakin tinggi salinitasnya maka daya antar listriknya semakin baik.